Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih Filipi 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh berikutnya yang kita lihat di sini adalah semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, ini gampangnya, mudahnya adalah jemaat yang di Filipi. Tapi dikatakan di sini jemaat itu adalah orang kudus dalam Kristus Yesus. Apa artinya ini orang kudus ini? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengakui dosanya dan sadar tidak mampu bersekutu dengan Allah, dan percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga itu untuk menebus dosa mereka. Nah, orang yang percaya seperti ini disebut orang kudus. Jadi, orang kudus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang seperti itu dikuduskan sebetulnya ya. Kata kudus itu terjemahan dari kata yang sebenarnya bisa diterjemahkan disengker kalau bahasa Jawa. Dipisahkan khusus untuk Tuhan. Jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah disengker, hidupnya sudah dikhususkan dengan Tuhan, bersama Tuhan. Jadi untuk Tuhan. Jadi dari hidup Bapak Ibu Saudara yang percaya itu adalah hidup khusus untuk Tuhan. Ini namanya kudus. Nah, tapi ini namanya adalah posisinya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu orang kudus tapi dalam posisi, maksud saya kedudukan saudara Bapak Ibu sekalian itu di hadapan Tuhan kudus kedudukannya. Tetapi kehidupan pribadi lepas pribadi masih dalam pengalaman dikuduskan atau mengalami hidup kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara itu sudah kudus. Kembali lagi artinya dikhususkan untuk Allah. Nah dulu para imam-imam itu namanya juga kudus. Jadi pekerjaannya hanya khusus melayani Tuhan di bait suci waktu itu untuk pengorbanan dan selanjutnya itu orang-orang Lewi tidak boleh kerja di tempat lain, khusus pekerjaan keimaman orang Yahudi. Nah juga demikian juga kata persepuluhan, dulu itu orang Yahudi diminta memberikan 1/10 dari hasilnya untuk Tuhan. Itu perpuluhan itu dikuduskan khusus untuk Tuhan. Nah sekarang orang percaya itu kudus dalam arti hidupnya dikhususkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar bahwa Bapak Ibu Saudara itu
hidupnya sudah dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Mari kita menggunakan hidup kita ini khusus untuk Tuhan. Nah, artinya bukan berarti kita harus jadi pendeta atau kita harus jadi penginjil, bukan seperti itu. Tapi hidup saudara semuanya itu untuk Tuhan. Mari kita lakukan, baik duit kita, harta kita, semuanya yang ada di dalam hidup kita, pikiran kita, tenaga kita, kepandaian kita, kemampuan kita, itu untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja menggunakannya semuanya itu sesuai dengan firman-Nya. Ya, mari kita gunakan kekayaan saudara untuk Tuhan dalam arti bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk menyokong pekerjaan Tuhan di gereja, di kelompok-kelompok orang percaya, penginjil-penginjil, yang jauh di sana, para misionaris itu bisa juga di sana. Menolong anak yatim piatu, memberikan beasiswa kepada mahasiswa, baik mahasiswa umum, mungkin mahasiswa teologi yang akan menjadi pendeta. Itu caranya menggunakan harta. Tapi kalau menggunakan pikiran, berarti pikiran kita khusus memikirkan hal-hal yang diperkenan Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan rencana-rencana yang baik, seperti itu. Dan juga omongan kita untuk Tuhan, jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang. Tapi baiklah kata-kata kita itu membangun orang sekitar kita. Mari hari ini berusaha hidup untuk Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa hidup kami sudah Engkau khususkan lewat Tuhan Yesus Kristus untuk Engkau. Biarlah hari ini pikiran kami, tindakan kami, ucapan kami, semuanya yang ada pada kami gunakan untuk-Mu Tuhan. Pakailah hari ini kami menjalani kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.